Pak SBY ya, sebenarnya nggak cocok dengan Pak Surya Paloh dari Demokrat dan juga Nasdem. Akhirnya memang dengan berbagai dinamika, berita, dan juga intrik politik yang semakin cepat berkembang sampai saat ini, bolehlah kita katakan bahwa koalisi Anies, yaitu koalisi perubahan, berubah jadi koalisi prabubaran. Tapi faktanya di belakang panggung rame bener ya. Para politikus ketiga partai seperti saling berseberangan dan gak kompak terkait cawapres. Daniel Tanomal masih di Suara Kaum Muda. Kali ini akan ngobrolin soal koalisi Anies yang berubah jadi koalisi prabubaran. Koalisi perubahan jadi koalisi prabubaran. Oke, ada beberapa faktor yang harus kita lihat bersama nih. Kenapa koalisi ini kok kayaknya nggak yakin dan bakalan bubar? Faktor pertama, sedari awal Pak SBY ya, sebenarnya nggak cocok dengan Pak Surya Paloh dari Demokrat dan juga Nasdem. Akhirnya memang dengan berbagai dinamika, berita, dan juga intrik politik yang semakin cepat berkembang sampai saat ini, bolehlah kita katakan bahwa koalisi Anies, yaitu koalisi perubahan, berubah jadi koalisi prabubaran. Sebenarnya memang koalisi ini sejak sebelum digagas udah bermasalah duluan. Ada beberapa fakta. Fakta pertama, ada dua kingmaker atau matahari kembar di koalisi ini, yaitu Pak SBY sendiri dan juga Pak Surya Paloh. Dengan sejarah gesekan kepentingan di antara keduanya, yang sebenarnya kalau kita lihat sejarah, sudah lahir sejak pencapresan Pak SBY di pemilu 2004. Agak sulit mencapai kata sepakat mengenai masa depan koalisi yang umurnya seperti tahu bulat ini. Digoreng dadakan. Yang kedua, faktanya susah sepakati cawapres ya. Sulitnya mencapai kata sepakat yang pertama tentu saja soal siapa cawapresnya. Capresnya udah ada nih, selalu elektabilitasnya lagi-lagi konsisten di peringkat ketiga. Cenderung menurun malah. Terang aja elektabilitasnya tidak pernah naik karena Anies bermasalah untuk bersikap dan menentukan pilihannya. Bingung dia. Memang sejak awal ketiga elit partai dari koalisi ini sepakat kalau sosok cawapres itu hak domainnya Pak Anies Baswedan. Tapi faktanya di belakang panggung rame bener ya. Para politikus ketiga partai seperti saling berseberangan dan gak kompak terkait cawapres. Alih-alih menertibkan para politikus ini, Anies justru tersandera oleh kedua kingmaker itu. Si matahari kembar ya, entah Surya Paloh yang mungkin sudah menyodorkan nama, atau SBY yang pastinya mematok sang putra mahkota AHY untuk jadi cawapres Anies. Lagi-lagi Anies terlihat diam terpaku. Bingung lagi dia, seperti peringkat elektabilitasnya yang terpaku di urutan ketiga. Ini keadaan gantung yang nggak jelas soal nama cawapres yang dibuat Anies ini justru semakin bikin gaduh internal koalisi. Gak heran, sampai sekarang Demokrat sampai kasih ultimatum tuh untuk Pak Anies untuk umumkan cawapres di bulan Juni ini yang akan segera berakhir. Kalau mundur lagi, dukungan mereka ke Anies kemungkinan katanya akan dievaluasi kembali. Belum apa-apa, udah sering dilema dan gaduh sendiri. Gimana nanti Pak kalau jadi pemimpin? Oke, kemudian repot cuci piring. Wah, PR lanjutan Anies sebagai capres untuk menjaga elektabilitasnya adalah dia akan kerepotan untuk cuci piring dari 3 partai pendukung di koalisinya yang punya rekam jejak terlibat korupsi oleh para oknum-oknum petinggi partainya. Terakhir, efek di borgolnya Sekjen Nasdem, Joni Plate, tentu membuat kepercayaan publik menurun terhadap Nasdem. Yang imbasnya pasti berpengaruh besar terhadap pencapresan Anies. Belum lagi gelombang ribuan kader Nasdem yang resign ke partai lain, rame-rame ya, karena urusan mahar politik. Nah, terlalu banyak masalah yang menjadi beban untuk Anies, sementara Aniesnya sendiri bermasalah dengan dirinya sendiri. Barusan kemarin juga KPK bilang ya, akan
mengusut ya dugaan korupsi dari Menteri Pertanian. Nah, yang adalah dari Partai Nasdem sendiri. Ada fakta keempat yang menarik bahwa elektabilitas Anies merosot terus. Di sini terlihat masalah Anies dengan dirinya sendiri adalah branding diri sejak semula bahwa dirinya adalah antitesa dari pemerintahan Jokowi. Maksudnya begini. Dengan tujuan Pak Anies untuk mengakomodir dan merebut suara para pihak yang tidak puas dengan kinerjanya Pak Jokowi. Ya, tentu dengan tagline perubahan yang meyakini akan banyak mendulang suara. Wah, gol kemenangan yang ditunggu-tunggu justru berbuah gol bunuh diri. Kenapa? Karena justru tingkat kepuasan publik saat ini pada kinerja pemerintah semakin membaik. Bahkan sebuah survei mengatakan di atas 75%. Rumusnya sepertinya begini ya, semakin banyak yang nggak puas dengan Pak Jokowi, elektabilitas Pak Anies akan semakin naik. Sebaliknya, semakin banyak yang puas terhadap Jokowi, elektabilitas Anies akan semakin turun. Jomplang. Inilah yang sekarang terjadi ya, kenapa Anies konsisten terus di peringkat ketiga. Kemudian ada lagi fakta bahwa saat ini PDIP gercep banget mendekati Demokrat, di saat yang sama sebelumnya Nasdem mendekati Gerindra. Ya, kayaknya ini bikin Pak Anies semakin pusing karena ada dua partai pendukungnya di koalisi perubahan yang justru ngopi-ngopi ngopi-ngopi bareng sama partai dari koalisi lain. Wah, PDIP mendekati Demokrat melalui pertemuan kedua sekjen yang tujuannya untuk pertemuan akbar, yaitu Puan Maharani dan juga AHY. Sementara sebelumnya diam-diam Nasdem justru mendekati Gerindra. Ujungnya kita udah sama-sama tahu bersama saat semua tidak berjalan sesuai skenario, narasi pemerintah menjegal Anies nyapres itu akan dihembuskan. Padahal para partai di dalam koalisi perubahanlah yang bermasalah. Nah, biar citra nggak jatuh di mata publik, mereka akan kemungkinan kompak menyalahkan Jokowi, lalu membawa Anies ke Prabowo untuk menyelamatkan masa depan mereka. Ternyata koalisi perubahan sudah siap menjadi koalisi prabubaran. Demikian teman-teman, suara kaum muda saat ini. Daniel Tanamal, salam.